Salah satu konektor pada motherboard ialah konektor CPU Central Processing Unit. CPU ialah komponen utama yang melekat pada motherboard. Motherboard telah dirancang secara spesifik untuk beberapa jenis CPU tertentu. Dan pada beberapa kasus hanya ada satu jenis CPU yang cocok dengan model motherboard tertentu pula. Dan seperti yang bisa kita amati di sini bahwa konektor CPU adalah konektor terbesar di antara konektor lainnya di motherboard yang berada tepat di tengah-tengah motherboard. Berada di tengah-tengah karena terdapat slot memori, slot ekspansi, dan sebagian besar komponen pada motherboard harus berkomunikasi dengan CPU, yakni dengan mengirim atau menerima informasi dari CPU ini. Karena motherboard dan CPU dirancang bersama-sama, sehingga motherboard dan CPU ialah komponen yang tidak mudah untuk di-upgrade setelahnya. Memang ada beberapa tipe motherboard yang memiliki beberapa opsi atau pilihan untuk berbagai model CPU yang berbeda. Namun biasanya pilihannya terbatas. Salah satu jenis soket CPU yang sering kita lihat di motherboard ialah soket Zero Insertion Force atau ZIF. Salah satu ciri-ciri utama dari soket ZIF ialah soket ini memiliki banyak lubang kecil. Lubang-lubang kecil ini akan sesuai dengan pin yang terdapat pada CPU. Soket ZIF ini juga memiliki pegangan yang bisa diangkat sehingga CPU akan dengan mudah diletakkan dan pegangan soket ini juga mudah dilepas. Proses ini mudah untuk dilakukan karena Anda bisa menginstal CPU dengan aman dan Anda tidak perlu untuk menekan ke bawah untuk memastikan koneksi sudah terhubung. Semua lubang yang berada di soket CPU sudah sesuai dengan jumlah pin di CPU tersebut. Jenis model pin disebut dengan Pin Grid Array atau PGA. PGA dipasang di soket ZIF. Bagian atas dari CPU relatif datar dan semua pin terletak di bagian bawah CPU. Jika kita lihat lebih dekat lagi, terdapat banyak sekali pin yang terpasang pada soket ZIF ini. Tipe soket lainnya yang berada di motherboard ialah LAN Grid Array atau LGA. Pin dari LGA berada di motherboard dan CPU berbentuk flat di bagian bawahnya. Ini berarti Anda tidak perlu khawatir lagi akan membengkokkan pin yang ada di CPU. Tentu saja Anda harus berhati-hati untuk tidak menjatuhkan apapun ke motherboard karena Anda tidak ingin pin pada soket LGA bengkok. Bisa Anda amati di sini terdapat banyak sekali pin di soket LGA yang terletak mengelilingi semua sisi dari CPU dan untuk di bagian bawah CPU benar-benar datar. Dan Anda juga bisa melihat konektor tembaga menghubungkan masing-masing pin ke motherboard. Jika kita lihat lebih dekat lagi, akan terlihat tampilan dari semua yang berada di konektor ini. Pusat dari CPU memiliki beberapa kapasitor dan kemudian konektor yang bisa dipasang di soket LGA berada di area luar. Jenis konektor umum lainnya yang berada di motherboard ialah perangkat penyimpanan. Terdapat konektor SATA di bagian bawah. Beberapa motherboard tertentu memiliki 4 konektor SATA yang berbeda yang sudah diberi label 0 hingga 3. Dan tentu saja kita bisa memasang 4 perangkat penyimpanan ke antarmuka SATA pada motherboard. Pada beberapa motherboard bisa mendukung jenis antarmuka yang berbeda untuk perangkat penyimpanan. Motherboard ini bisa mendukung 4 konektor SATA yang berbeda dan juga memiliki konektor IDE atau sering pula disebut dengan konektor PATA. Ini berarti kita bisa menghubungkan kedua perangkat SATA dan perangkat PATA pada motherboard yang sama. Ini adalah contoh tampilan lain dari antarmuka IDE atau PATA pada sebuah motherboard. Bisa Anda amati pula bahwa di motherboard ini terdapat konektor-konektor lainnya yang lebih kecil. Konektor kecil ini dirancang untuk memasang koneksi dari casing komputer yang sudah diberi label seperti power, hard disk drive, dan lainnya. Semua konektor pin kecil tersebut digunakan untuk menghubungkan antarmuka ke koneksi panel depan pada casing komputer. Jika kita amati bagian dalam dari casing komputer, tidak ada apapun yang terpasang di sini. Casing ini hanya memiliki antarmuka di bagian atas untuk USB dan audio.
dan semua kabel sudah siap untuk diinstal dan dihubungkan pada antarmuka kecil pada motherboard. Sebagian besar casing komputer menandai kabel-kabel tersebut di bagian belakangnya. Anda bisa lihat di sini kabel-kabel tersebut tertulis reset switch, HDD LED, power LED, dan antarmuka lainnya yang bisa dihubungkan ke casing komputer tersebut. Langkah selanjutnya ialah kita bisa menemukan spot atau area yang bisa menghubungkan kembali ke kabel tertentu, sehingga kita bisa menemukan kabel yang dihubungkan ke tombol power, menemukan koneksi tombol power ke motherboard, dan bisa kita hubungkan kabel tersebut langsung ke antarmuka motherboard. Jika Anda melihat panel belakang dari motherboard, Anda mungkin bisa melihat pula konektor USB yang secara langsung terhubung ke motherboard. Konektor USB ini bisa saja digunakan untuk keyboard, mouse, atau konektor printer atau perangkat lainnya yang membutuhkan USB. Terdapat pula koneksi USB yang terdapat pada casing komputer. Kita membutuhkan cara untuk menghubungkan antarmuka USB ini ke motherboard juga. Ini adalah sebuah contoh dari di mana kita akan menghubungkan antarmuka USB pada casing ke antarmuka USB pada motherboard. Ini adalah motherboard Asus Micro ATX dan Anda bisa mengamati letak dari CPU, memori, dan slot ekspansi. Dan di bagian bawah ini terdapat dua antarmuka untuk USB. Antarmuka ini ialah untuk koneksi USB 2.0 dan USB 3.0. Kembali ke tampilan casing komputer yang tidak ada komponen apapun yang terpasang di dalamnya. Ada dua koneksi USB di bagian atas casing, dan jika kita lihat di bagian bawah terdapat pula konektor USB 3.0 dan USB 2.0. Dan ini adalah tampilan casing komputer yang sudah terpasang semua komponen komputer di dalamnya. Terdapat power supply, motherboard bersama dengan CPU dan memori yang sudah terinstal, slot ekspansi, dan tentu saja casing komputer ini memiliki antarmuka pada bagian depan untuk USB, audio, tombol power, dan tombol reset di bagian depan. Semua kabel telah secara langsung terhubung dari depan casing ke antarmuka motherboard, sehingga saat Anda menekan tombol power atau menggunakan antarmuka USB akan ada koneksi yang secara langsung terhubung ke motherboard ini. Nah, itulah tadi penjelasan tentang beberapa konektor yang berada di motherboard. Jadi, sekarang Anda sudah paham dan saya harap Anda akan sudah bisa menginstal sendiri beberapa konektor tersebut ke motherboard Anda.